Oke, jadi kali ini kita akan kembali membahas soal latihan penelaran matematika SNBT 2023 yang bersumber dari soal-soal SAT atau SAT. Soal yang pertama di sini, jumlah negara yang bergabung dengan Amerika Serikat mulai tahun 76 sampai 49 adalah 2 kali. Jumlah negara yang bergabung mulai tahun 50 sampai 900. Jika 30 negara bergabung dengan Amerika pada rentang tahun 76 sampai dengan 49 dan X negara bergabung pada rentang waktu 50 sampai 900, manakah yang benar? Jadi di sini kita punya yang bergabung tahun 1850 sampai 1900, dia kan X. Nah, anggap aja yang pada tahun 76 sampai 849 dia adalah A. Kita tahu apa? A adalah jumlah negara yang bergabung pada tahun 76 sampai 49 adalah 2 kali. Berarti 2X. Nah, di sini A adalah berapa? 30. Berarti dapat apa? 30 sama dengan 2X atau pilihannya adalah yang B. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah persamaan di atas menunjukkan bagaimana suhu F atau Fahrenheit berhubung dengan suhu C atau Celsius. Dari persamaan itu manakah yang benar di antara pernyataan berikut? Yang pertama, peningkatan suhu 1 derajat Fahrenheit sebanding dengan peningkatan 5/9 derajat Celcius. Oke, di sini kita bisa coba misalkan saja ya. Anggaplah ketika suhunya C0 atau suhu awal, berarti nanti didapat 5/9 dia akan sama dengan F0 min 32. Nah, ketika suhunya C1, maka tinggal kita ganti aja kan ya. F-nya berarti F1 atau suhu Fahrenheit ketika C-nya C1. Kita tahu apa? Di sini peningkatan 1 derajat Fahrenheit. Berarti kita anggap saja F1 itu adalah F0 ditambah 1 atau peningkatan 1 derajat Fahrenheit. Didapat kalau kita lakukan substitusi C1 sama dengan 5/9 F0 plus 1 min 32. Atau kita dapatkan, nah ini kan bisa kita atur ulang menjadi seperti ini. F0 min 32 tambah 1. Nah, bisa kita gunakan sifat perkalian distributif. 5/9 kita kalikan dengan ini, lalu kita kalikan dengan 1. Didapat 5/9 kali F0 min 32 ditambah 5/9. Kita lihat lagi bahwa 5/9 F0 min 32 tadi adalah C0 kan ya, sehingga kita gantikan ini dengan C0 suku pertamanya. Sehingga dapat apa? C1 itu adalah C0 ditambah 5/9 atau sesuai. Peningkatan 1 derajat Fahrenheit sebanding dengan peningkatan 5/9 derajat Celcius. Berarti 1 benar kan ya? Maka yang 2 dan 3 ini jelas salah. Karena ada 1 dan 2. Kita cek aja pernyataan kedua. Peningkatan 1 derajat suhu Celcius sebanding dengan peningkatan 1,8 Fahrenheit. Berarti di sini oke. Kita tetap gunakan seperti tadi bahwa C0 sama dengan apa? 5/9 F0 min 32. Lalu C1 sama dengan 5/9 F1 min 32. Kita cek apa yang diminta. Peningkatan 1 derajat Celcius berarti C1 sama dengan C0 ditambah 1 kan ya. Nanti kita cek bagaimana peningkatan suhu Fahrenheit-nya. Sama seperti sebelumnya, kita gantikan berarti C0 tambah 1
sama dengan 5/9 F1 min 32. Nah, tujuan kita adalah nanti bagaimana kita memunculkan F0 ya, atau ini kita ubah dulu. Ini kan berarti menjadi 9/5 C0 sama dengan apa? F0 min 32 kan ya. Atau F0 itu sama dengan 9/5 C0 plus 32. Berarti di sini kita kalikan dulu, dapat 5/9 F1 min. Begini saja. Ruas ini kan ada 5/9-nya. Kita kalikan kedua ruas dengan 9/5. Kita dapatkan apa? Ini kan jadi 1. Berarti dapat F1 min 32 sama dengan 9/5 C0 plus 9/5. Kita ingat tadi apa? F0 adalah 9/5 C0 plus 32. Berarti ini kita pindah ruaskan didapat 9/5 C0 plus 32 sama dengan F1 min 9/5. Atau kita punya apa? Ini kan tadi F0 ya. Sama dengan F1 min 9/5. Kita cek sekarang. Yang diminta adalah peningkat. Oke. F0 adalah apa? Suhu sebelum meningkatkan ya. Berarti kita nyatakan F1-nya saja. Berarti F1 sama dengan apa? F0 ditambah 9/5. Berarti ini apa? Ketika suhu Celcius meningkat 1 derajat, maka F1 meningkat sebesar 9/5 atau 9/5 kalau kita nyatakan dalam desimal dia adalah 1,8. Jadi pilihan yang kedua ini juga benar ya, sehingga jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 3, pada sekolah menengah Lincoln sekitar 7% dari junior terdaftar dan 5% dari senior terdaftar telah dilantik menjadi National Honor Society. Jika ada 562 junior dan 602 senior terdaftar di sekolah menengah Lincoln, manakah di antara pilihan berikut yang paling mendekati jumlah senior dan junior sekolah menengah Lincoln yang dilantik menjadi National Honor Society? Didapat bahwa apa? 7% dari junior, berarti 7% kita kalikan dengan 5, 6, 2. Atau kita dapatkan 5, 6, 2 kita kalikan 7 adalah 3934 atau 39,34. Nah, karena jumlah siswa harus bulat, maka pilihannya adalah 39 atau 40. Lalu untuk seniornya adalah 5%. Kita kalikan dengan 602. Didapat 30,1 atau kita dapatkan 30 atau 31. Sehingga totalnya yang mungkin adalah 39 tambah 30, sehingga total yang mungkin mulai dari 69 lalu 70 dan 71. Nah, yang mungkin adalah di sini 69. Oke, selanjutnya Nit berjalan sejauh 25 meter dalam waktu 13,7 detik. Jika dia berjalan dengan kecepatan yang sama, manakah yang paling mendekati jarak yang dia tempuh selama 4 menit? Berarti pertama kita cari dulu kan ya, kecepatannya atau kecepatan awalnya. Berarti dapat
V adalah jarak atau S dibagi dengan waktu atau T. Jaraknya adalah 25 meter per waktunya adalah 13,7 detik. Didapat kecepatannya adalah sekitar 1,82 meter per detik kan ya. Nah, kalau dia berjalan 4 menit, nah waktu kecepatan kita kan masih dalam satuan detik. Berarti ini kita ubah dulu dari 4 menit kira-kira berapa detik? 4 kita kalikan 60 atau 240 detik kan ya. Berarti jaraknya, nah kalau tadi V sama dengan S per T, berarti S sama dengan apa? V kali T. Berarti 1,82 kita kalikan dengan 240. Atau kita dapatkan sekitar 436,8 meter. Yang paling mendekati adalah 450 meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 5, rata-rata jumlah murid per kelas di sekolah menengah sentral dari tahun 2000 sampai 200. Ini harusnya 2010 ya. Dapat dimodelkan dengan persamaan Y sama dengan 0,56 X ditambah 27,2. Dengan X merepresentasikan jumlah tahun sejak tahun 2000. Berarti misalnya untuk tahun 2001 nilai X-nya adalah 1 dan seterusnya. Dan Y merepresentasikan rata-rata jumlah murid per kelas. Manakah di antara deskripsi dari angka 0,56 pada persamaan di atas yang paling sesuai? Apakah yang pertama jumlah murid sekolah pada tahun 2000? Nah, ingat Y tadi apa? Rata-rata kan ya? Berarti kita cuma bisa tahu rata-ratanya aja. Nah, rata-rata pada tahun 2000 berarti dapat dengan Y ketika X sama dengan 0 atau 0,56 kali 0 tambah 27,2 atau ada 27,2. Tapi ini adalah rata-ratanya. Kalau mau tahu jumlah murid totalnya, berarti kita harus kalikan dengan jumlah kelasnya kan ya. Karena kan rata-rata per kelas. Sementara kita nggak diberitahu jumlah kelasnya, sehingga ini bukan. Rata-rata jumlah per kelas pada tahun 2000 jelas salah, kita udah cari, nilainya adalah 2,72. Lalu yang C, perkiraan estimasi peningkatan rata-rata jumlah siswa per kelas setiap tahun. Nah, ini mungkin kita anggap aja, berarti ini kan Y0. Kalau Y1 atau tahun 2001 berarti kan 0,56 kali 1 tambah 27,2 kan ya. Atau 0,56 tambah 27,2. Nah, Y1 kalau kita kurangkan Y0 kan nanti ini kan sisanya. Atau ini adalah delta atau selisihnya kan ya. Nah, berarti 0,56 adalah perkiraan peningkatan rata-rata jumlah siswa per kelas setiap tahunnya. Atau ini juga kalian dapat amati melalui bentuk persamaan garis Y MX plus C. Di mana gradien atau M pada persamaan dengan bentuk umum berikut, dia itu identik dengan laju perubahan. Nah, dalam hal ini karena fungsinya adalah fungsi rata-rata jumlah murid per kelas, berarti M adalah peningkatan atau laju perubahan rata-rata jumlah siswa per kelas setiap tahunnya. Nomor 6, biaya penggunaan telepon di ruang pertemuan hotel adalah 0,2 dolar per menit. Manakah di antara persamaan berikut yang merepresentasikan biaya total C dalam dolar dalam H jam penggunaan telepon, atau kalau nelponnya itu selama H jam, H ini sebuah angka bisa diganti berapapun ya. Kira-kira berapa persamaannya? Oke, kita coba dulu. Biayanya kan apa? 0,2 per menit kan ya. Berarti kalau kita menelpon 1 jam, maka nanti biayanya adalah 0,2 dikali
60 menit kan ya. Kalau 2 jam, maka biayanya adalah 0,2 dikali 120 atau 60 kali 2. Kalau 3 jam, maka biayanya adalah 0,2 dikali 60 kali 3. Nah, sudah mulai bisa melihat polanya? Berarti kalau ini kita teruskan, kalau anggap aja ini tuh kita buat variabel bebas H gitu, selama H jam. Berarti nanti berapa biayanya? 1 ini 60 kali 1, 2 60 kali 2, 3 60 kali 3. Kalau H berarti ya tinggal sama aja kan ya. 60 kali H atau C sama dengan 0,2 dikali 60 H atau yang A. Nomor 7, Mr. Cole memiliki satu gelas beker berisi N mililiter larutan untuk dibagikan kepada murid kelas kimianya. Jika dia memberikan setiap murid 3 ml larutan, dia akan memiliki sisa 5 ml larutan. Jika dia memberikan 4 ml larutan pada setiap murid, dia butuh tambahan 21 ml larutan. Berapa jumlah murid kelasnya? Berarti di sini beliau kan punya N mililiter. Nah, N mililiter. Kalau dibagikan setiap muridnya 3 ml, berarti kita misalkan aja. Pertama, misal banyak murid itu adalah X. Maka ketika beliau membagikan 3 ml larutan setiap murid, berarti ada 3X gini kan ya. Beliau memiliki sisa 5 ml. Atau gini berarti ya. Atau gini deh. Dalam satu botol, nah berarti kan kalau dibagi ke ini 3 mili setiap anak dikurangi 3X. Nah, sisa 5. Berarti gini kan ya. Banyak lautan yang dia miliki dikurangi yang dia bagikan, sisanya 5. Atau kita bisa buat kayak yang atas tadi, tapi kayak ini juga nggak apa. Lalu jika dia membagikan 4 ml, berarti kan 4X. Nah, dia butuh tambahan, berarti N. Kalau kita kurangi 4X, dia masih apa? Butuh tambahan 21 ml. Sehingga nanti bisa pas. Pas misalnya ini kan yang diberikan sama dengan yang dia punya kan ya. Sehingga ini bisa kita atur ulang menjadi N min 4X sama dengan min 21. Nah, kita punya 2 persamaan sekarang. Nah, bisa kita cari. Kalau kita kurangkan persamaan 1 dan 2, kita dapat apa? N min N hilang, min 3 min 4 adalah X sama dengan 5 min 21. Atau berapa? 5 min 21. Berarti 26 ya. Nah, jadi X atau banyak murid kelasnya adalah 26. Kita bisa cek. Berarti kita bisa juga cari nanti N-nya berapa. Berarti 26 min 3. Berarti kalau kita cari N-nya juga bisa sih. N min 3 kali 26 sama dengan 5. 3 kali 26 itu 60 ditambah 18. Atau larutan yang dia punya adalah sebesar 2383. Jadi banyak muridnya 26. Larutannya adalah 83 ml. Nomor 8. Grafin yang digunakan dalam pembuatan integrated circuit atau IC berukuran sangat tipis. Bahkan lembaran grafin dengan berat 1 ons dapat menutupi 7 lapangan sepak bola. Jika luas satu lapangan sepak bola adalah 1/3 acre, berapakah luas dalam acre yang dapat ditutupi oleh 48 ons grafin? Nah, luas satu lapangan bola adalah 1/3 atau 4/3.
1 ons bisa menutup 7 lapangan. Atau 1 ons berarti bisa menutup 7 kali 4/3. Acer. Nah, kalau 48 ons berarti tinggal kita kalikan aja kan, 48 kali 7 kali 4/3. Acer. Di mana ini adalah 48 bagi 3, 16. 16 dikali 7 kali 4, dia adalah 448 acer, atau yang mendekati dia adalah 450 acer.